Perkenalkan, nama saya Karin Afsya Tambunan, peserta Latsar CPNS BMKG, Angkatan 20, Kelompok 1. Berikut merupakan learning journal terkait akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar dari Aneka. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Terdapat 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara individu, kelompok, ataupun instansi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan yaitu perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, di mana laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama akuntabilitas publik ada 3. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, vertikal dan horizontal. Vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Terdapat 5 tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai pada diri seseorang seperti kejujuran atau integritas. Yang kedua, individu atau hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, kelompok, di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder atau pengguna layanan. Yang berikut adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses, di mana pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses untuk menghindari adanya KKN. Yang ketiga, akuntabilitas program, dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, terkait pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Seperti di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap, yang terakhir memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan. Ini merupakan dampak dari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, di mana data-datanya harus relevan, terpercaya, dan dapat dimengerti, serta diperbandingkan sehingga dapat digunakan oleh para pengambil keputusan. Yang terakhir, konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Apa itu PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, serta melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian learning journal hari ini. Terima kasih.